dan Mang Yatmo yang sudah memberikan kesempatan, juga mamang-mamang yang lain yang sudah bergabung. Saya akan menanggapi yang tadi ya, ada tambahan juga tuh. Maksudnya saya lihat dari kisah Al-Fatih ya, Sultan Mehmed pada tahun 1400 sekian, yang mengalahkan Konstantinopel, yang bentengnya begitu kuat, ya, tidak bisa ditembus pada zaman-zaman sebelumnya, tetapi oleh Sultan Mehmed ini bisa ditembus sehingga diberi gelar Al-Fatih yang membuka Konstantinopel. Sehingga sekarang Hagia Sophia itu masuk ke Turki ya. Dulu itu Konstantinopel di situ. Itu masuk wilayah Katolik. Hagia Sophia itu dulunya dibangun oleh umat Katolik, ya Kristen, dibangun untuk tempat peribadatannya. Itu digunakan selama 900 tahun. Ya, Hagia Sophia itu digunakan sebagai gereja lah gitu ya. Kemudian ditaklukkan Konstantinopelnya oleh Al-Fatih Sultan Mehmed. Itu oleh Sultan Mehmed dijadikan masjid Hagia Sophia ini karena bangunannya artistik ya, bagus. Dijadikan masjid dan berlangsung selama 500 tahun. 500 tahunan. Kemudian pada masa pada masa Kemal Atatürk ya, Turki dijadikan sekuler. Kemudian Hagia Sophia dijadikan museum. Ya, dijadikan museum. Sekarang ini oleh Presiden Erdogan itu mau dijadikan masjid lagi, gitu. Tapi ditolak oleh Yunani, gitu. Ditolak oleh Yunani. Sekarang ini diajukan ke pengadilan, nanti akan diputuskan berdasarkan keputusan pengadilan apakah Hagia Sophia ini mau dijadikan masjid atau tetap menjadi museum. Nah, menarik ini, Sultan Mehmed ini ayahnya ya sebelum meninggal itu mengangkat putra mahkota. Waktu itu usia Sultan Mehmed baru belasan tahun, baru 12 tahun. Nah, setelah baru usia 12 tahun itu ayahnya menyerahkan kepemimpinan kesultanan, kekhalifahan itu kepada Sultan Mehmed. Jadi Sultan Mehmed itu diangkat sebagai khalifah pada usia 12 tahun. Nah, tetapi hakim pada saat itu, hakim yang diangkat oleh ayahnya, melihat situasi kondisi negara kekhalifahan saat itu mengkhawatirkan rawan dari serangan-serangan negara-negara sekitar, ya, kerajaan sekitar. Sedangkan Sultan Mehmed usianya baru 12 tahun, jadi pastinya hanya sebagai simbol aja gitu, nggak bisa istilahnya, wawasannya belum begitu luas lah.
Jadi dikhawatirkan nanti keputusan-keputusannya itu ya masih berdasarkan emosi gitu ya, belum berdasarkan pemikiran yang kuat, sehingga dikhawatirkan kekhalifahan akan runtuh. Maka saat itu hakim memutuskan menurunkan Sultan Mehmed dari kekhalifahan dan digantikan lagi oleh ayahnya. Gitu. Digantikan lagi oleh ayahnya. Nah, setelah digantikan lagi oleh ayahnya, memang Sultan ayahnya ini bisa mempertahankan kekhalifahan ya di Turki ini sampai akhir hayatnya. Waktu itu sudah dewasa ya, sudah punya anak satu, itu Sultan Mehmednya sudah punya anak satu waktu ayahnya meninggal dunia. Jadi ayahnya juga itu pernah selalu berusaha untuk menghancurkan Konstantinopel itu, bentengnya, tetapi tidak bisa. Nah, kemudian digantikan oleh, setelah meninggal itu digantikan oleh putranya, yaitu Sultan Mehmed, yang dulu pernah menjabat sebagai sultan juga gitu. Nah, waktu itu mendapatkan cibiran karena pernah jadi raja digulingkan gitu. Mana kekuatanmu gitu. Jadi apa istilahnya, merupakan suatu aib lah kalau ada raja yang digulingkan. Tetapi sekarang jadi raja lagi. Nah, tapi Sultan Mehmed tidak memperdulikan itu. Beliau saat berkuasa itu mengumumkan taktiknya itu semua negara sahabat gitu ya, ditulis itu adalah siap untuk hidup rukun gitu, siap untuk hidup rukun. Jadi Sultan Mehmed baru diangkat sebagai khalifah saat itu. Nah, selanjutnya Sultan Mehmed membuat strategi untuk menghancurkan benteng Konstantinopel, dan alhamdulillah kemudian bisa menyerang walaupun lama, 40 hari itu benteng tidak bisa ditembus, tentaranya sudah banyak berguguran, bahkan sudah putus asa. Tapi alhamdulillah atas taktik dan strategi beliau, itu dalam satu malam kapalnya itu dipindahkan, gitu ya, dipindahkan jalurnya dan melalui darat ke lokasi benteng tersebut. Dengan strategi itu Konstantinopel bisa ditundukkan. Nah, yang menariknya itu ya tadi, kekhalifahan itu tadi kan disebutkan di kitab Ahkam Sultaniyah bahwa ahlul ikhtiyar itu tidak boleh memilih pengganti, ya, tidak boleh memilih pengganti jika khalifahnya masih hidup, kecuali atas izin dari khalifah, gitu ya. Karena khalifah bisa memilih ahlul ikhtiyar dan juga bisa memilih langsung putra mahkota. Nah, yang jadi permasalahan waktu itu, putra mahkota sudah diangkat jadi khalifah, ayahnya sudah mengundurkan diri, gitu ya. Tetapi waktu itu khalifahnya yang usia 12 tahun ini tidak menginginkan dia turun jabatan, gitu. Ya senang-senang aja, usia 12 tahun kan bisa, wah, bisa ini itu kalau raja ya waktu itu, saat itu apapun bisa.
itu tidak mau diturunkan, gitu. Tapi tetap diturunkan. Jadi istilahnya jadi digulingkan lah gitu ya, gulingkan paksa waktu itu. Karena ayahnya juga masih hidup dan diserahkannya juga oleh ahlul ikhtiar ini kepada ayahnya. Jadi prosesinya waktu itu istilahnya bukan apa sultan yang memberikan, tapi dikudeta, sehingga merupakan suatu aib bagi raja yang terguling. Itu. Makanya begitu Sultan Mehmed naik tahta lagi, hakimnya itu masih hakim yang dulu gitu, masih hakim yang waktu itu menggulingkan dia dari jabatan sebagai khalifah. Tetapi setelah berkuasa Sultan Mehmed memaafkan dan justru mengangkat hakim tersebut sebagai perdana menteri beliau. Gitu. Jadi berterima kasih lah karena beliau juga paham bahwa usia 12 tahun itu pemikirannya masih lebih besar kekanak-kanakan. Nah itu mungkin ya tambahan dari saya. Jadi jelas bahwa Sultan Khalifah itu boleh mengangkat putra mahkota dan juga boleh mengangkat ahlul ikhtiar. Apabila di luar itu jadi ahlul ikhtiar yang mengangkat lagi sultan, maka otomatis jalurnya bukan jalur resmi, itu jalur kudeta. Gitu. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.